Berkaya dulu ya. Sebentar saya kasih masuk di YouTube semua. Biar kita kelihatan nggak? Iya, iya. Kalau kelihatan nggak usah kelihatan. Kita akan tetap keyakinannya dari posisi sebelum. Oh iya, so, mau di Ambil dulu, ambil. Pegawai lama. Pegeri lah, ekor Ada pada tangan ini nomor 5 ini. Nggak ada. Nggak ada. Satu calon sini. Pegawai lama. Terakhir itu kasih metal. sebentar hari muncul. Kalau dia tidak kena disensor. Enggak. Ntar ya, saya aja. Ntar sensor kalau saya. Kalau sensor sakitnya Pak Kamit ini. Berarti ada ancaman di. Ntar yang bisa ancam saya. Pokoknya sapu Bujuk hijau di. Pokoknya Kamerun hidup Kamerun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Sana bawa. Lagi NBK dulu. Dia lagi rekam bukannya orang yang malas ingin melaksanakan tugas. Oh ini apa lagi ini? Rekam nama kamu. Ini bagaimana sekolah jarang untuk di sekolah. Ini tuh pakai kami dia harus ke sana itu mah. Videomu. Hidup Pak Geri. Iya. Mantap. Tetapi kenapa diperlakukan seperti ini? Ayo Pak, hargai guru-guru kami, lihatlah depan Bapak pada duduk. Saya pastikan jika hari ini ada harga anarkis, maka lihat saya masih berdiri di sini. Saya akan tanda teman-teman tidak akan menerobos pagar sepakat. Sepakat tidak akan ada menerobos. Lanjut, Pak. Saya harap Pak duduk, bisa membersamai kami duduk Pak. Mari Pak. Pak, apakah berat hati Bapak untuk sekedar duduk membersamai kami? Pak, saya jamin Pak, tidak akan ada yang menerobos. Saya jamin keamanannya.
kita menyanyikan himne lagu PGRI hari ini dihargai sedikit di atas segalapun. Mari teman-teman kita duduk. Jika Bapak Polisi depan kita tidak bisa duduk, maka hari ini kita lihat siapa pelaku sebenarnya. Saya sudah dengan hati yang rendah meminta Bapak untuk duduk, namun ternyata memang tidak bisa. Entah keganjalan apa, berat hati seperti apa yang mengayomi Bapak ini sehingga mereka tidak mau duduk bersama kami. Bukankah pihak polisi adalah tugasnya mengayomi kami sebagai masyarakat? Entah ada apa, namun teman-teman mungkin bisa diputar lagunya. Teman-teman PGRI saling berpegang tangan, kita sambil berdoa. Mudah-mudahan hari ini Ibu Supriyani dibebaskan. Mari kita dampingi dengan duduk. Bisa? Oh. Duduklah Pak. Ibu Supriyani FPD. Kami ada di sini, Bu. Kami bersama Ibu hari ini. Kami siap dibawa dari matahari agar Ibu selalu dibebaskan tanpa besaran, dibersihkan nama baiknya. Kami percaya bahwa tidak ada guru yang menyakiti siswanya. Semuanya atas kedisiplinan guru untuk membina muridnya. Hanyalah satu di antara sekian bintang dalam galaksi. Bagaimana jika aku tidak peduli lagi? Ketika tulusku menjadi sandungan untukku berbagi ilmu. Bagaimana aku bisa membanggakanmu pada mereka? Ketika harga dirimu terlukai dan aku kau penjara. Apakah semua itu berarti? Apakah semua itu berarti? Apakah bagimu semua ini tidak memiliki arti? Bagaimana jika aku tidak peduli lagi? Dan dibersihkan nama baiknya. Teman-teman semua bisa kita duduk bersama? Duduk, bisa kita duduk? Teman-teman bisa kita duduk? Teman-teman dari mobil juga saya harapkan untuk duduk, kita menghargai guru-guru kita. Teman-teman PGRI, teman-teman PGRI, mari kita duduk bersama. Kita mendoakan mudah-mudahan hari ini Ibu Supriyani diberikan kebebasan tanpa bersyarat, dikabulkan semua doa-doa hati kita. Teman-teman kita duduk, teman-teman. Bapak Ibu PGRI, mari sama-sama kita duduk. Ayo kita dampingi semuanya duduk. Pak Polisi, saya pastikan tidak akan ada teman-teman yang mengamuk hari ini. Namun saya minta juga kepada Bapak, tolong hargai kami. Kita duduk sama-sama. Ayo Pak, hargai guru ini harga depan Bapak pada duduk. Saya pastikan juga hari ini ada anarkis. Maka lihat saya masih berdiri di sini. Saya akan tanggung teman-teman tidak akan menerobos kantor sekarang. Sekarang tidak akan menerobos. Ayo, Pak. Saya harap Pak duduk. Bisa bersama kami duduk Pak. Mari Pak. Pak, apakah berat hati Bapak untuk segera duduk dan bersama kami? Pak, saya jamin Pak tidak akan ada yang menerobos. Saya jamin keamanannya. Saya hanya ingin kita menyanyikan himne
Ayo. Duduklah Pak. Ibu Supriyani SPD. Kami ada di sini, Bu. Kami bersama Ibu hari ini. Kami siap keluar dari kota tadi. Agar itu sekarang dibawa tanpa syarat. Dibersihkan nama saya. Kami percaya bahwa tidak ada diri yang menyakiti saya. Semuanya ada di pikiran guru untuk memberikan dunia. Ibu Supriyani dengan saya sama semuanya berjalan dengan lancar tanpa Kamu pasti belum tahu bahwa matahari kita hanyalah satu di antara sekian bintang dalam galaksi. Bagaimana jika aku tidak peduli lagi? Ketika tulus menjadi sendiri untukku berbagi ilmu. Bagaimana aku bisa mendambakanmu pada mereka? Ketika harga dirimu terlukai dan aku kau penjara. Apakah semua itu berarti? Apakah semua itu berarti? Apakah bagimu semua ini tidak memiliki arti? Bagaimana jika aku tidak peduli lagi? Jangan sampai membantu teman-teman. Dulu kami datang di sini sudah dengan cara baik tapi kalau tanpa. Mari kita menyanyi sama-sama. Suaranya kasih keluar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya muliakan, yang senasib dan sepenanggungan, hari ini kita kembali berkumpul dalam perjalanan kita mengawal kasus saudara kita Ibu Supriyani. Tentunya hari ini adalah hari kedua. Hari ini juga akan menjadi lembaran sejarah di dalam buku pemerintahan Presiden terpilih Prabowo dan Gibran. Begitu juga dengan Menteri Pendidikan kita yang terbaru. Ini akan menjadi halaman pertama di dalam sejarah pemerintahan mereka. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk satu komando, untuk tetap dalam satu barisan. Bagaimana mungkin satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang guru kemudian menghapus 1000 kebaikan? Itu tidak Ibu Guru, Bapak Guru. Ini adalah hal-hal yang sangat ironis dalam pemikiran kita. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita berikan kepada peserta didik, tetapi hanya dengan satu kesalahan, kemudian kita dilupakan begitu saja. Oleh karena itu Bapak Ibu Guru, saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk terus
maju dan maju. Jangan pernah kita ragu untuk memperjuangkan nasib kita sebagai guru, apalagi kalau dalam penindasan seperti ini. Betul Bapak Ibu Guru? Oh baik Bapak Ibu Guru, saya mengajak kepada kita untuk kita tetap satu komando. Saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan di luar dari ormas ini dan di luar dari pegadaian ini untuk tidak atau mencoba memanfaatkan kepentingan tertentu dalam pergerakan ini. Betul tidak Bapak Ibu Guru? Baik, oleh karena itu kita sudah disampaikan tadi bahwa kita dalam satu barisan, jangan ada yang terpisah. Peradilan ini kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Saat ini di dalam suasana peradilan, apapun hasilnya, tapi kita yakin bahwa Bapak Ibu Supriyani akan bebas dengan restorasi justice. Betul Bapak Ibu Guru? Satu-satu hadirnya kriminalisasi yang kemudian dilakukan kepada guru yang ada di desa Gaibet tersebut itu sudah tidak mencerminkan lagi negara kita sebagai negara hukum dan kemudian masih menegakkan namanya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri Bapak dan Ibu. Maka hadirnya kembali anak-anak bangsa bersama di pengadilan negeri Andelo untuk mengawal sidang Ibu Supriyani yang hari ini yang sampai detik ini masih sementara berjalan di pengadilan negeri Andelo. Akan tetapi hadirnya komisi jabatan yang kemudian dilakukan di pengadilan negeri Andelo ini sebagai contoh, ini sebagai bukti bahwa orang-orang tua kita dalam penduduk hari ini masih tetap menginginkan keadilan itu berada pada orang yang benar Bapak dan Ibu saudaraku sekalian. Maka sesuai dengan amanat pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk kemudian berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum. Itu yang kemudian merendasi kami, itu yang kemudian menjadi referensi kami. Kembalinya kami hari ini bertandang di pengadilan negeri Andelo. Banyaknya problematika, banyaknya pemikiran hari ini terjadi di negeri Sulawesi Tenggara yang sampai pada hari ini masih belum juga terselesaikan dan masih banyak kasus-kasus baru yang lebih besar dari ini dan kemudian belum juga diselesaikan Bapak dan Ibu. Saya paham, saya sadar diri sebagai seorang anak tidak mungkin saya bisa mengucapkan Universitas Salole kalau saya tidak beres menurut yang segera SMP dan SMA. Saya tidak bisa masih betul. Kalau ini jelas ada yang bergaya sama kalau misalkan mendapatkan itu ada tetapi seorang anak yang kemudian ditegur oleh ibu bapaknya karena berbuat nakal itu memberikan penerimaan Republik Indonesia dan dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Ini kemudian sangat menyayat malah berpikir-pikir tadi. Ini sangat menyayat hati nurani kami sebagai mahasiswa. Begitu beratnya hingga dihonorer yang kemudian berbakti kepada negara sebagai penegak hukum untuk membebaskan anak-anak bangsa hari ini. Makanya teman-teman pekerjaan sana berharap para penguasa ini akan memunculkan ngeri kali video itu. Video. Semangat. Sebentar saya kasih masuk di YouTube. Tuh. Siapa kita? PKRI. Pernyataan yang baik. Walaupun kami memanggil Murad. Iya. Dulu. Sekretaris Jenderal Turut Muda untuk bisa naik sebagai komando menyampaikan orasi politiknya. Orasi ilmiahnya. Ya mungkin aktivis muda Adi Mangidi, ya Adi Mangidi bisa merekam di mobil komando. Dengan hormat kami persilakan.
doanya kita sepertinya dengan orang tua. Jadi informasi sidang ditunda. Bukan kemurang yang sadar rekam. Bukan kemurang di belakang yang sadar rekam. Di belakang aja. Pernyataan sahabat masyarakat yang turun pada siang hari ini. Berpanjang lagi saya silakan tanda tangan Arina ini untuk menyampaikan orasi politiknya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau dia orasi dia kasar. Terhadap saya Adik sepupu saya. terhadap masyarakat Sulawesi Selatan Kecil ini kalau begini. yang mungkin Siswa. mengganggu aktivitas dari gerakan yang kami bangun pada pagi hari ini dengan siap. Yang pertama-tama saya mengajak seluruh guru-guru yang saya banggakan yang ada Dan rajin. di Sulawesi Selatan untuk bersama-sama kita bergabung bahwa gerakan yang kita bangun pada pagi hari ini. Pak, di sini Pak. Tunggu dulu. Sebentar malam lihat tayangannya. Betulan. Mereka main-main. Iya. Inilah guru-guru calon Supriani baru. Silakan. Supriani yang ada di dalam. Karena mereka tersangka selalu memenjarakan suami. Memenjarakan suami. Ini paling sabar ini. Solidaritasnya kita. Ini sudah biasa. Keliling-keliling dulu. Teman-teman dari mobil juga saya harapkan untuk kita menghargai guru-guru kita. Teman-teman PGRI, teman-teman PGRI, mari kita duduk bersama. Kita mendoakan mudah-mudahan hari ini Ibu Supriani diberikan kebebasan tanpa syarat, dikabulkan semua doa-doa hati kita. Teman-teman, kita duduk teman-teman. Bapak Ibu PGRI, mari sama-sama kita duduk. Ayo kita dampingi semuanya duduk. Pak Polisi, saya pastikan tidak akan ada teman-teman yang mengamuk hari ini. Namun saya minta juga kepada Bapak, tolong hargai kami. Saya minta tidak akan ada yang menerobos. Saya jamin keamanannya. Saya hanya ingin kita menyanyikan himne lagu PGRI hari ini dihargai menit di atas segala pun. Mari teman-teman kita duduk. Jika Bapak Polisi depan kita tidak bisa duduk, maka hari ini kita lihat siapa pelaku sebenarnya. Saya sudah dengan hati yang rendah meminta Bapak untuk duduk, namun ternyata memang tidak bisa. Entah kejadian apa, dan hati seperti apa yang menghadapi Bapak ini sehingga mereka tidak mau duduk bersama kami. Dan itu ruhnya yang ajarkan adalah guru. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya berharap setelah ini kita ada aksi-aksi lagi kalau misalnya ada ketidakadilan dan ketimpangan yang diberikan kepada Ibu. Dalam perjalanan kita mengawal kasus saudara kita Ibu Supriani, tentunya hari ini adalah hari kedua. Hari ini juga akan menjadi lembaran sejarah di dalam buku pemerintahan Presiden terpilih Prabowo dan Gibran. Begitu juga dengan Menteri Pendidikan kita yang terbaru. Ini akan menjadi halaman pertama di dalam sejarah pemerintahan mereka. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk satu komando, untuk tetap dalam satu barisan. Bagaimana mungkin satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang guru kemudian menghapus 1000 kebaikan? Betul tidak Ibu Guru, Bapak Guru? Adalah hal-hal yang sangat ironis dalam pemikiran kita. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita berikan kepada peserta didik, tetapi hanya dengan satu kesalahan lalu kemudian kita dilupakan begitu saja. Oleh karena itu Bapak Ibu Guru, saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk terus
maju dan maju. Jangan pernah kita ragu untuk memperjuangkan nasib kita sebagai guru, apalagi kalau dalam penindasan seperti ini. Betul Bapak Ibu Guru? Betul. Oh baik Bapak Ibu Guru, saya ingin mengajak kepada kita untuk kita tetap satu komando. Saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan di luar dari ormas ini dan di luar dari PGRI ini untuk tidak atau mencoba memanfaatkan kepentingan-kepentingan tertentu dalam pergerakan ini. Betul tidak Bapak Ibu Guru? Betul. Baik, oleh karena itu kita sudah disampaikan tadi bahwa kita tetap dalam satu barisan, jangan ada yang terpisah. Peradilan ini kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Saat ini di dalam sudah sementara peradilan, apapun hasilnya, tapi kita yakin bahwa Ibu Supriyani akan bebas dengan restorasi justice. Betul Bapak Ibu Guru? Baik, sekali lagi masih ada ormas ini dan di luar dari PGRI ini untuk tidak atau mencoba memanfaatkan kepentingan-kepentingan tertentu dalam pergerakan ini. Betul tidak Bapak Ibu Guru? Baik, oleh karena itu kita sudah disampaikan tadi bahwa kita tetap dalam satu barisan, jangan ada yang terpisah. Peradilan ini kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Saat ini di dalam sudah sementara peradilan, apapun hasilnya, tapi kita yakin bahwa Ibu Supriyani akan bebas dengan restorasi justice. Betul Bapak Ibu Guru? Betul. Baik, sekali lagi masih ada. Ya, kalau masih ada acara, silakan kita lanjut. Baik, sekarang saya harapkan semuanya dari kita keluarkan HP-nya, search di Google Surabaya. Hidup Guru. Supriyani, guru mulia yang malang. Karya Imam Firman. Supriyani, engkau mengabdi di ujung sepi. 16 tahun lamanya melintasi hari, mengajar, mendidik dalam damai hati. Meski yang kau temui seringkali tidak kau mengerti. Anak-anak berlarian, menangis dan keras kepala, namun engkau tetap tersenyum. Meski terkadang juga terluka. Sebagai guru honorer, hidupmu dalam batas sederhana, tapi kau beri segalanya tanpa hitung laba. Namun tiba-tiba dunia tak lagi berpihak. Orang tua siswa dengan kekuasaan sebagai senjata tajam dan galak. Satu teguran kecil kau berikan dengan tulus, tapi dianggap salah, seolah kau melanggar garis lurus. Laporan pun datang mengaburkan niat suci, dan engkau dikriminalisasi Supriyani yang tak berniat menyakiti. 6 hari kau di sana, di dalam jeruji sunyi, kehormatanmu tergilas, tapi semangatmu tak akan mati. Supriyani, engkau bukti pengabdian sejati. Meski harus terinjak, kita semua tetap harus berdiri. Hidup Guru! Hidup! Guru bukanlah musuh Bapak Ibu, bukan ancaman. Mereka penjaga mimpi dan harapan. Supriyani, namamu bergaung di hati kami, bahkan di seluruh NKRI. Kau adalah simbol dari cinta yang takkan mungkin terganti. Biarlah keadilan nanti menentukan jalannya. Untuk mereka yang tak paham, tak pernah merasakan betapa sulitnya guru berkorban demi masa depan anak-anak, demi bangsa yang takkan layu. Supriyani. Hidup Guru! Hidup Guru! Hidup Guru! Silakan kemudian dilanjutkan oleh Pak Rifko. Mana? Bismillahirrahmanirrahim.
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على آثارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا فهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. Kalau keadilan seperti ini kita tidak bisa perjuangkan. Karena dengan itu saya persilakan pada adik saya Barton untuk menyampaikan orasi politiknya. Sekali lagi saya sampaikan, pihak-pihak kepolisian jangan intimidasi intervensi daripada gerakan yang kami bangun ini. Ketika tidak ada lautan darah yang kita lihat di pengadilan negeri Andolo ini. Satu dua. Terima kasih kepada kakanda saya yang sudah mempersilahkan kepada saya untuk sedikit memantik semangat teman-teman. Baik, dengan ucapan salam kebesaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih saya kepada orang-orang tua saya yang masih komitmen, yang masih konsisten untuk selalu mengawal berbagai polemik yang terjadi di bumi Nusa Sulawesi Tenggara hari ini. Maka sebelum saya melanjutkan orasi saya, kembali saya ingatkan kepada pihak kepolisian untuk tetap menjaga maklumat daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat yang ada di negara ini. Maka jika kemudian pihak kepolisian oleh rakyat yang melihat kalian adalah kami itu pembantu kami di sini. Tolong hargai tuan-tuan kalian yang datang kepada kalian hari ini. Saya adalah contoh kriminalisasi yang kalian lakukan semua itu. Tidak pernah saya lakukan, dan hari ini Ibu Supriyani juga mengalami itu. Untung dia viral. Tolong kalau saya hitung sampai 3 harus sudah dibukakan pintu ini. Saya kira kita semua teman-teman paham. Oke, ya, hari ini kita membela kebenaran, bukan lagi keadilan. Kita ini menginginkan Ibu Supriyani sebagai dibebaskan, bukan untuk ditangguhkan. Terima kasih Pak Ketua. Tidak perlu wakilan, kita semua berasuk. Ini kantor rakyat. Kita lihat hal itu. Bapak bisa dibuka.
buka. Kita minta 30 perwakilan ya. 30 perwakilan. Jangan. 78 KUHP, hak penuntutan hukuman gugur karena telah lewat waktunya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima. Maka untuk memahaminya haruslah dicari dalam doktrin atau pengetahuan maupun literatur hukum. Menurut Yahya Harapesa dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP disebutkan bahwa pengertian hukum terhadap dakwaan tidak dapat diterima terkait dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara, error in prosedur, bisa cacat mengenai orang yang didakwa, salah atau keliru bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum. Pasal 143 ayat 2 KUHP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal tanda tangan penuntut umum dan identitas lengkap terdakwa. Salah satu dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Syarat formil meliputi A. Surat dakwaan harus dibukui tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan. B. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang identitas sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan, burung BAP tersangka di tahap penyidikan. Berita acara penelitian terdakwa di tahap penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa kartu tanda penduduk dan burung KTP di persidangan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Majelis hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona. 3. Surat dakwaan batal demi hukum karena tidak memuat semua unsur yang ditentukan atau tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B junto pasal 143 ayat 3 yang mana keberatan ini dapat diajukan bila mana surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat materi, yaitu A. Tidak menguraikan tempus delikti dan lokus delikti secara jelas, B. Tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Uraian sebagaimana termaksud di atas mengandung makna secara tersurat maupun tersirat bahwa pengajuan nota keberatan di luar dari jenis yang disebutkan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Maka nota keberatan tersebut tidak merupakan keberatan yang sah menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pasal 156 ayat 1 KUHP mengatur pula bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengambil perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan tanggapannya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan atas dasar pasal 156 ayat 1 KUHP terhadap dakwaan penuntut umum. Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau tangkisan terhadap dakwaan tersebut. Keberatan atau tangkisan tersebut dalam praktek peradilan biasa disebut dengan eksepsi. Berdasarkan pasal 156 ayat 2 KUHP, penuntut umum dengan pertimbangan situasi dan kondisi penanganan perkara dan secepatnya dapat memberikan keadilan bagi terdakwa. Penuntut umum meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang dengan memeriksa saksi yang sudah dihadirkan oleh penuntut umum dan putusan salah atas saksi digabungkan pada putusan akhir. Angka Romawi 3, pokok-pokok keberatan dan alasan keberatan. Bahwa sebenarnya semua dalil yang ditemukan oleh penasihat hukum terdakwa adalah berkaitan dengan materi pokok perkara yang seharusnya dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan ini dan bukanlah menjadi ranah eksepsi. Sehingga eksepsi penasihat hukum tersebut sudah masuk dalam ranah pokok materi. Akan tetapi dalam hal ini penuntut umum tetap memberikan tanggapan agar ke depan dalam pemeriksaan pokok perkara tidak ada penyesatan peradilan ataupun adanya suatu upaya dalam mencoba mengaburkan fakta karena ketidakpahaman penasihat hukum dalam memahami anatomi perkara aku. 1. Bahwa dalam hal ini penasihat hukum terdakwa menyatakan beberapa permasalahan dalam nota keberatannya setelah membaca materi dalam nota keberatan, yaitu penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Penyidik telah melanggar kode etik profesi polri sehingga hasil penyidikan tidak sah.
Keberatan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang berbunyi, dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. 2. Bahwa kami penuntut umum sangat menyayangkan sikap penasihat hukum terdakwa pada sidang hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, di mana setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan, penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan atas surat dakwaan dan oleh penuntut umum pada saat itu memohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan barang bukti. Bahkan pada saat itu penasihat hukum terdakwa meminta waktu 7 hari untuk menanggapi surat dakwaan penuntut umum. 3. Bahwa apa yang dilakukan penasihat hukum terdakwa saat ini yang memohon dalam keberatannya agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara APO agar menolak keberatan ini dan menyatakan sidang dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum, yang seharusnya penasihat hukum terdakwa meminta agar pemeriksaan tidak dilanjutkan karena dakwaan dari penasihat hukum tidak jelas, cermat dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. 4. Bahwa kami penuntut umum sependapat dengan penasihat hukum untuk melanjutkan proses persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi dan barang bukti. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, yang saya hormati para penasihat hukum. Poin keempat, kesimpulan atau penutup. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditentukan bahwa dakwaan penuntut umum sudah lengkap dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM data 39 RP 9 10 2024 tanggal 16 Oktober 2024 atas nama terdakwa Supdiani SPD binti Sudiarjo adalah cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil dan material sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP serta melanjutkan pemeriksaan perkara APO dengan pemeriksaan pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang kami bacakan di muka persidangan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan berkah, karunia dan perlindungannya kepada kita semua. Andolo 28 Oktober 2024, penuntut umum Ujang Setia Senaku ditandatangani. Baik ya, oleh karena sudah membacakan tanggapan, berarti selanjutnya majelis hakim akan menjatuhkan putusan selanjutnya. Sekarang majelis hakim waktu 1 hari, besok pagi jam 9 kami akan menjatuhkan putusan selanjutnya, gitu ya. Mungkin bisa soft copy-nya nanti diserahkan ke Pak Lurah Jati untuk kami putusan. Kita tunggu besok jam 9 pagi ya. Ya tetap jaga kesehatan oleh sidang itu.